Prof. Mahfud MD, sayang seribu sayang, karena kalah dalam pertengkaran Pilpres kemarin, beliau saya melihat jadi seperti itu ya, malah bergabung dengan orang-orang yang memang dari dulu mereka hibahkan dirinya ya untuk membenci pemerintahan Pak Jokowi. Dan sekali lagi sayang seribu sayang, Profesor Mahfud MD ikut terseret di dalam kebencian mereka, ikut dimanfaatkan oleh mereka. Ya, kita tahu sama-sama Faisal Assegaf ya. Geli sekali saya mendengarkan kata Assegaf. Itu membuat Partai Negoro, dan salah satu agenda utamanya partai itu dibentuk untuk menyeret Pak Jokowi pada saat lengsernya nanti tanggal 20 Oktober. Dia terang-terangan, Faisal terang-terangan, salah satu yang akan menandatangani urusan itu adalah Pak Mahfud MD. Apakah benar? Apakah benar Pak Mahfud? Apalagi satu kali lagi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menghibahkan dirinya sedari dulu menghantam Pak Jokowi. Coba kita dengarkan sama-sama nih keterangan dari Faisal Assegaf. Partai disebut jelas, Partai Negoro. Oh, Negoro. Ya enggak, tapi biasanya kan bikin goro-goro kalau Faisal. Ya saya 2 menit aja. Kebetulan saya udah bentuk partai dan program jangka pendek sampai tanggal 20 Oktober mengadili Jokowi, maka saya nggak mau lagi terlibat soal perdebatan dan teori. Saya udah sampai kepada kesimpulan dengan kawan-kawan bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan, dan saya mengajak di forum ini, syukur-syukur ada yang mau mendukung Partai Negoro. Salah satunya partai pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan. Karena kalau bicara teori itu kita sudah lewati 25 tahun. Marah-marah juga sudah cukup banyak orang marah. Dan saya berharap para tokoh di sini nanti ketika kami meminta dukungan tanda tangan, mohon diberikan. Karena hasil jajak pendapat ada sekian nama yang sudah menonjol didukung oleh publik yang intensif menyuarakan mengadili Jokowi. Salah satu sahabat saya, Bang Ubed Badrun, Abraham Samad, Todong Mulya Lubis, Mahfud MD, dan lain-lain. Nah, kita harus menghentikan semua diskusi yang panjang, menghentikan semua teori, menghentikan semua kemarahan, galang tanda tangan, tanggal 20 Oktober setelah Jokowi turun dari kekuasaan, pintu-pintu pengadilan terbuka untuk kita adukan Jokowi. Jadi kemarahan itu harus memasuki jalur hukum, bukan jalur diskusi. Dan kepada panitia saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya tidak terlalu mendukung Eropa atau Amerika. Saya masuk dalam afiliasi kelompok Rusia, India, karena saya anggap yang ikut merusak negara ini Amerika dan Eropa juga. Saya pendukung multipolar, bukan unipolar. Tapi saya mau hadir untuk mudah-mudahan dari kelompok pro Amerika Eropa ini harus mengambil tindakan tegas. Jangan terlalu banyak teori, terlalu banyak diskusi. Rakyat sudah sangat jenuh. Diperlukan kekuasaan. Saudara-saudara yang ada di forum ini menggunakan hak konstitusi, hak hukum untuk membawa Jokowi ke pengadilan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Apakah Jokowi perlu dibawa ke pengadilan? Terima kasih, mudah-mudahan sampai ke istana. Ini jadi program utama Partai Negoro ini ya? Bukan program utama. Apa? Program jangka pendek sampai 20 Oktober. Oh, oke, terima kasih. Oke, ada Bung Refli Harun katanya tadi mau menyampaikan closingnya. Kalau closing nggak bener ini ya. Dan saya ngomong tuh karena disuruh siapa tadi?
disuruh FDA ya. Jadi gini, ada satu yang ingin saya share ya. Ada kecenderungan kita setelah Pilpres itu mulai terbelah ya. Terbelahnya adalah kita melihat Prabowo dan Gibran itu dengan pandangan yang seolah-olah dualistik gitu ya. Jadi untuk Prabowo nggak ada masalah, yang masalahnya Gibran toh, ya kan? Padahal kok sama saya ya dua-duanya masalah menurut saya ya. Karena itu saya punya keyakinan yang vertikal, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang ya haram kita dukung. Benar nggak Pak Ustadz Sobri Lubis? Iya kan? Jadi saya heran kalau seandainya kita masih bisa berharap dengan Prabowo. Karena saya tahu dia pernah ngomong, nggak ada gunanya katanya kalau dia ikut Pilpres kalau tidak menggandeng Jokowi. Artinya memang decide untuk curang itu ya dia sudah sadari, bukan karena apa hal-hal yang insidental sifatnya. Jadi sudah by design dan memang dia melakukan itu karena untuk merebut kekuasaan. Nah makanya menurut saya ya kita harus punya sikap yang tegas. Saya terus terang nggak bisa tuh berharap dengan pemerintahan sekarang. Contoh misalnya, orang menganggap bahwa pemerintahan sekarang, wah nanti Prabowo akan begini dan lain sebagainya. Test case-nya gampang. Nanti coba lihat ketika dia merekrut menteri, itu udah kelihatan. Menterinya jumlahnya akan dibanyakin dan yang akan direkrut ya bermasalah semua kan. Partai 02 kan banyak masalahnya pendukungnya. Karena itu berhentilah berharap. Sayangnya Jumhur gak ada tadi. Saya mau bantah Jumhur. Ngapain kita berharap dengan Prabowo? Kita berharap dengan diri kita semua dan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Masa iya Pak Mahfud mau dikendalikan sama Faisal Assegaf sih? Seburuk itukah mental Pak Profesor Mahfud MD? Selemah itukah mental Prof? Selemah itukah? Padahal saya yakin bila Profesor Mahfud MD tetap dengan pendiriannya tanpa ikut di dalam gerakan seperti Faisal Assegaf dan kawan-kawan, maka Prof masih akan banyak pengikutnya kok. Masih banyak orang yang akan mengidolakan Prof. Saya yakin itu tanpa ikut di dalam gerakan mereka. Cuma bila ikut di dalam gerakan yang disandarkan pada kebencian karena setiap dukungannya selalu kalah, maka orang itu menurut saya ya akan sedikit demi sedikit menghilangkan simpati, menghilangkan rasa hormat, menghilangkan rasa kagum kepada Profesor Mahfud MD. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam gerbong mereka yang setiap gerakannya selalu disandarkan pada kebencian. Satu kali lagi, disandarkan pada kebencian. Bukan nilai idealisme yang tinggi, tapi pada kebencian. Bangunan itu sudah lama mereka bangun kok. Mereka konsisten. Refli Harun dan lain sebagainya itu. Kalau hanya mereka ya kita maklumi. Tapi kalau Prof udah ikut di dalam barisan mereka, ya itu yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan, itu yang kita sesalkan. Berarti sangat luar biasa guncangan kekecewaan dari Profesor Mahfud MD akibat kekalahan. Ya kita kan berarti bisa mengukur stabilitas jiwa seorang petarung di dalam politik dari Profesor Mahfud MD. Kita bisa menakar sekarang. Oh,
begini kualitas mentalnya. Kalau ikut tarung nih beliau ternyata belum siap. Saya melihat Pak Mahfud kalau ikut miring-miring ke barisan mereka, ya mentalnya berarti kurang siap. Itu aja. Coba kalau Pak Mahfud memang membuat barisan sendiri, kalau memang mau oposisi secara pribadi ya, kritikus politik yang benar-benar bisa membangun bangsa ini, saya yakin juga bakal banyak pengikutnya. Nggak usah ikut di dalam gerakan-gerakan mereka yang bagi saya sampah, irasional. Irasional. Narasi kebencian pada Pak Jokowi itu kan dari dulu mereka layangkan dan tidak pernah berhasil. Makjulkan Jokowi dan lain sebagainya, itu kan narasi-narasi yang selalu mereka bangun dari dulu sampai sekarang. Masa Pak Profesor Mahfud MD yang bekerja lama dengan Presiden menjadi Menko Polhukam lalu ikut di dalam gerakan mereka, ini kan sangat disayangkan gitu loh. Mending buat barisan sendiri ya, kumpulkan orang-orang yang sekira visi misi, kumpulkan orang-orang yang satu pikiran dengan Profesor Mahfud MD, jadi kritikus politik yang benar-benar objektif, itu bisa lebih keren. Bagi saya itu bisa lebih keren daripada ikut di dalam gerakan sampah mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk kasih sayang kita yang dari dulu kagum kepada Profesor Mahfud MD dan melihat sekarang sangat disayangkan gitu loh ya, bentuk kasih sayang kita kepada beliau. Udahlah ya, ini realitas politiknya seperti ini.